Hai, good morning student. How are you today? Saya Teacher Harap semuanya dalam keadaan saya sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembahasan kita ya. Silakan buka buku kalian bahasa Indonesia ya. Kita akan membahas tema 3 yaitu senangnya bermain alat musik ya. Di rumah kalian ada yang punya alat musik ya. Alat musik itu jangan banyak jenisnya ya, ada gitar, kemudian ada biola, ada seruling, piano, ya, ada angklung dan lain sebagainya ya. Kalau ada nanti silakan pelajari alat musiknya ya sebagai bahan latihan di rumah ya. Kemudian nanti kalian bisa mempraktekannya, minta bantuan orang tuanya atau minta bantuan kakaknya atau abangnya atau ayahnya ya. Oke, di sini teacher akan jelaskan beberapa alat musik. Kalian bisa lihat di halaman 28 ya. Ada beberapa jenis alat musik dan bagaimana cara memainkannya ya. Lihat di halaman berikutnya di halaman 30 ya. Di sini ada beberapa alat musik. Yang pertama adalah gitar, yang kedua adalah kecapi, gong, pianika, seruling, biola, drum dan rebana ya. Gimana cara memainkan alat musik dari masing-masing alat musik ini? Nah, yuk kita perhatikan dulu penjelasan dari teacher Mikail ya. Jadi berdasarkan cara memainkannya, alat musik itu dibagi menjadi 5 jenis ya. Kalian melihat di halaman 29. Yang pertama adalah alat musik petik ya. Alat musik petik itu alat musik yang memainkannya dengan cara dipetik ya. Contohnya gitar, bass, ukulele, harpa, alat musik tradisional seperti kecapi, gambus, dan sasando. Kemudian piano juga termasuk alat musik petik ya, karena di dalam piano ada senar yang dipetik oleh alat yang tersambung dengan tuts piano ya. Yang kedua adalah alat musik gesek. Nah, pernah lihat alat musik gesek ya? Oke, alat musik gesek adalah alat musik yang memainkannya dengan cara menggesek ya senarnya. Contohnya biola dan alat musik tradisional rebab ya. Karena tahu ya kalau biola biasanya sering kita saksikan di televisi ya. Rebab juga biasanya juga kita bisa saksikan juga di televisi ya. Kemudian yang ketiga adalah alat musik tiup, adalah alat musik yang memainkannya dengan cara meniupnya ya. Contohnya harmonika, trompet, pianika, saksofon, dan alat musik tradisional seruling ya. Yang keempat adalah alat musik gitar ya. Alat musik gitar yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara menggoyangkan alat musik tersebut sehingga bergetar. Ada dua macam alat musik bergetar, yaitu alat musik gitar yang mempunyai nada dan alat musik gitar yang tidak mempunyai nada ya. Alat musik gitar yang mempunyai nada itu contohnya apa teacher? Ya, alat musik tradisional seperti angklung ya. Angklung itu biasanya terbuat dari bambu ya, ada beberapa susunan bambu, nanti kita memainkannya dengan cara menggetarkan ya. Yang kedua adalah musik yang tidak mempunyai nada, contohnya adalah maracas dan tamborin ya. Kemarin kita pernah belajar tentang maracas dan tamborin ya di halaman sebelumnya, nanti kalian bisa lihat kembali ya bagaimana cara dan bentuk dari alat musik maracas dan tamborin tersebut ya. Dan yang terakhir adalah alat musik pukul ya. Ada dua macam alat musik pukul. Yang pertama adalah alat musik pukul yang mempunyai nada, dan yang kedua adalah alat musik pukul yang tidak mempunyai nada. Apa saja sih alat musik pukul yang mempunyai nada dan yang tidak mempunyai nada? Ya, alat musik pukul yang mempunyai nada adalah alat musik contohnya seperti arumba, alat musik tradisional kulintang dan calung ya. Dan yang terakhir adalah alat musik yang tidak mempunyai nada adalah seperti drum, rebana, alat musik tradisional, gendang, dan gong ya. Nanti kalian bisa melihat ya gambar ya di halaman 28. Di situ ada beberapa contoh ya, hanya beberapa contoh. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa cari-cari di channel YouTube ya tentang macam-macam alat musik dan bagaimana cara memainkannya ya. Tetapi kalau kalian ingin
mempelajari bagaimana cara memainkan alat musik tersebut, ya silakan nanti kalian belajar dengan orang tua kalian kalau bisa, ya kalau tidak bisa minta ajarin siapa saja yang bisa membantu kalian, ya. Bisa memainkan alat musik itu adalah suatu kelebihan yang istimewa, karena kenapa? Alat musik, bisa bermain alat musik itu adalah seperti kita menyalurkan bakat kita, ya, kemudian kita bisa mempertunjukkan atau mementaskan bakat-bakat kita tersebut, ya, bisa di depan umum ataupun untuk konsumsi pribadi sendiri, ya. Oke, di situ ada kamus kecil, ya, ada kata petik, senar, tuts, gesek, dan getah. Nanti silakan dibaca dan dipahami, ya, artinya sudah ada di kolom tersebut, ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kata keterangan waktu, ya. Kalian bisa lihat di halaman 33, ya, di situ ada kata keterangan waktu. Apa saja sih kata keterangan waktu itu? Apa sih, teacher? Ya, kata keterangan waktu itu ada kata-kata belum, akan, sedang, masih, dan sudah, ya. Biasanya kata keterangan waktu ini digunakan untuk beberapa kalimat yang biasa kita ucapkan, ya. Contohnya, ya, kata belum digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang masih dalam keadaan tidak terjadi dan akan terjadi. Contohnya apa? Oke, contohnya adik belum besar. Yang kedua, ayah belum mandi. Ya, jadi perlu diingat, kata belum itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang masih dalam keadaan tidak terjadi atau akan terjadi. Ya, yang kedua adalah kata akan. Ya, kata akan digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi atau hendak kita lakukan. Ya, contohnya adik akan menjadi besar. Kedua, sebentar lagi akan hujan. Ketiga, sebentar lagi saya akan makan. Ya, ibu akan pergi ke pasar. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita temukan dengan menggunakan kata-kata akan. Ya, yang ketiga adalah sedang. Ya, kata sedang digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang tengah berlangsung. Contohnya apa saja, teacher? Banyak. Teacher Mikael sedang mengajar. Ya, saya sedang bermain. Anak-anak sedang belajar. Ya, ingat kata sedang itu digunakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau peristiwa yang sedang berlangsung, ya, itu kata sedang. Yang selanjutnya adalah kata masih. Kata masih itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang dalam keadaan belum selesai atau sedang berlangsung. Contohnya, ya, adik masih kecil, saya masih belajar, kakek masih dalam perjalanan, dan masih banyak lagi kata yang kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata masih. Ya, yang terakhir adalah kata sudah. Ya, kata sudah itu digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi. Ya, contohnya apa, teacher? Banyak. Ya, contohnya kakak sudah besar. Ya, ayah sudah pergi waktu kakak masih tidur. Saya sudah belajar, teacher Mikael sudah mengajar. Masih banyak lagi kata-kata sudah yang bisa kita temukan dalam beberapa contoh kalimat. Ya, nanti kalian bisa belajar. Ya, silakan temukan, tuliskan beberapa kalimat, ya, yang menggunakan kata-kata belum, akan, sedang, masih, dan sudah. Ya, nanti untuk bahan nanti di rumah. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas ide pokok. Silakan lihat di halaman 39. Ya, ide pokok itu apa sih, teacher? Biasanya ide pokok itu bisa kita temukan dalam suatu paragraf.
ya, atau dalam suatu cerita. Nah, untuk mengetahui apa itu ide pokok, perhatikan saja penjelasannya, ya. Ide pokok dalam suatu paragraf pendek di halaman 39. Susunan kalimat yang saling berhubungan dan biasanya mengandung satu ide pokok disebut paragraf. Ya, jadi paragraf itu nanti jangan sampai tidak tahu paragraf itu apa. Ya, kalimat itu apa, jangan sampai tidak tahu ya. Paragraf itu adalah susunan kalimat yang saling berhubungan dan biasanya mengandung satu ide pokok. Ya, sedangkan ide pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat atau kalimat pertama, namun bisa juga terdapat di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Ya, jadi ide pokok itu bisa berada di awal kalimat, ya, tetapi bisa juga kita temukan di tengah atau di akhir kalimat, ya, tergantung teks yang kita baca. Oke, kita akan belajar dulu contohnya. Bacalah kalimat di bawah ini, tuliskan ide pokok untuk setiap paragrafnya. Jangan sampai salah untuk menentukan ide pokoknya, ya. Contohnya di sini adalah Mang Ujo adalah pendiri Saung Angklung Ujo. Mang Ujo mencintai seni sejak masih sangat muda. Ia memulai saung itu dalam rumah, di halaman rumahnya sendiri. Nah, dari paragraf yang baru saja teacher bacakan yang ada di halaman 39 tentang Mang Ujo, coba kita tentukan ide pokoknya. Ya, ide pokok itu berupa kalimat, ya, jangan sampai salah. Ide pokok itu adalah berupa kalimat, ya. Jadi dari paragraf yang baru saja teacher bacakan, ide pokok yang bisa kita tentukan adalah Mang Ujo adalah pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, jadi ide pokoknya adalah terdapat di awal kalimat dari paragraf tersebut. Ya, paham ya? Cukup jelas penjelasan teacher mengenai alat musik, kata keterangan waktu, dan ide pokok. Oke, untuk masalah tugas nanti akan si teacher share di Google Classroom, ya. Juga sudah teacher sampaikan di jadwal pelajarannya, ya, nanti kalian bisa lihat kembali, ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti langsung tanya ke WhatsApp teacher. Thank you so much. I'm sorry for everything. Bye bye.